Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Setiawati, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Tulungagung. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4. Konsep inti dari budaya positif adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, motivasi perilaku manusia, yang keempat, kebutuhan dasar, yang kelima adalah posisi kontrol restitusi, yang keenam adalah pembentukan keyakinan kelas, yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik akan belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Adapun nilai-nilai kebajikan menurut institusi maupun organisasi yaitu yang pertama, profil pelajar Pancasila, yang kedua, sikap murid, dan yang ketiga adalah keterampilan hidup. Motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dari kedua motivasi tersebut tergolong dalam motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi tersebut masuk ke dalam motivasi intrinsik, di mana motivasi tersebut akan bertahan lebih lama daripada motivasi ekstrinsik. Kebutuhan dasar manusia adalah semua tindakan manusia untuk mencapai tujuan tertentu. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Dalam bertahan hidup, misalnya untuk memenuhi tempat tinggal, kesehatan, maupun makanan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan, misalnya keinginan untuk dianggap, diakui, dihormati, dan berkompeten. Yang keempat adalah kebebasan, misalnya memiliki pilihan, suka mencoba hal baru, dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Yang kelima adalah kesenangan, misalnya bermain, bergurau, dan melucu. Posisi kontrol restitusi dengan contoh kasus prokrastinasi akademik. Yang pertama, dengan posisi kontrol sebagai penghukum. Dalam posisi penghukum, biasanya seseorang selalu mengatakan, selalu kamu yang terlambat mengumpulkan tugas. Kemudian, posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Contohnya, ibu sangat kecewa dengan sikapmu. Kamu selalu tidak mengumpulkan tugas di pelajaran ibu. Nah, yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman, di mana kalimat yang sering terucap adalah, ya sudah, kalau kamu kesulitan mengerjakan, nanti bisa ibu bantu selesaikan. Yang keempat adalah posisi kontrol pemantau, di mana dalam posisi pemantau biasanya terdapat kalimat, apa kamu tahu konsekuensinya bila tidak mengumpulkan tugas? Yang kelima adalah posisi manajer, di mana seorang pendidik harus menerapkan sikap manajer tersebut. Contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Lalu, bagaimana cara untuk memperbaikinya? Keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer memiliki cara dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Adapun tahapan dari segitiga restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
sempat mendengar dari percakapan Bapak Ibu guru mata pelajaran tentang perkembangan belajarnya sampean. Nah, apakah terjadi masalah dengan perkembangan belajarnya sampean? Iya, ada beberapa mata pelajaran yang belum saya selesaikan. Apakah hampir di semua mata pelajaran kira-kira yang belum Nova kerjakan? Ada sekitar 4 yang belum saya selesaikan. Hanya 4, tapi ya lumayan banyak ya itu 4 itu. Nah, apakah sekarang Nova sudah menyadari kalau Nova sekarang mempunyai masalah itu? Iya, saya untuk tidak enak Bapak Ibu guru mata pelajaran karena saya tidak memiliki Jadi Nova sudah menyadari ya kalau Nova itu sekarang mempunyai permasalahan tentang perkembangan belajarnya Nova, tugasnya belum dikerjakan. Nah, ini di dunia ini memang tidak ada manusia yang sempurna. Maka dari itu, Bu Reni ingin mengajak Nova untuk menyelesaikan permasalahan yang Nova hadapi. Bagaimana? Nah, Nova pasti punya alasan ya kenapa melakukan itu. Dan Ibu sekarang sudah bisa melihat kesungguhan Nova untuk berubah. Nah, kira-kira apa yang akan Nova lakukan untuk kegiatan selanjutnya? Untuk selanjutnya apa yang akan Nova lakukan? saya segera menyelesaikan mata Nah, bagus. Gini Nov, sekarang Bu Reni mengajak Nova untuk berbicara tentang keyakinan kelas yang sudah Nova buat dengan teman-teman ya. Kira-kira apa yang bisa Nova percaya dari keyakinan yang sudah dibuat itu, dan mana sekiranya yang belum bisa Nova tunjukkan? Bertanggung jawab dalam belajar itu berarti keyakinan kelas yang belum bisa Nova tunjukkan ya. Oke. Nova, sekarang sampai sudah bagus, sudah mengingat tanggung jawab tentang keyakinan kelas tersebut, bahwa ada keyakinan kelas tentang bertanggung jawab dalam belajar. Nah, sekarang tindakannya Nova apakah sudah mencerminkan keyakinan kelas itu? Belum ya. Bu Reni punya cara agar Nova nanti bisa mengumpulkan tugas tepat waktu untuk menyelesaikan belajarnya, tugas-tugasnya Nova itu ya, dengan memanage waktunya Nova. Nah, Nova harus bisa membedakan mana waktu untuk belajar, mana waktu untuk bermain. Jadi nanti tugas-tugas yang belum bisa Nova selesaikan bisa segera diselesaikan. Mengerti ya, Nov? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya cara Breni menyelesaikan permasalahan dengan cara seperti itu sangat membantu. Saya menjadi lebih semangat dalam menyelesaikan permasalahan saya. Terima kasih.